Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku ya. Channel yang akan membahas kisah kehidupan, kisah misteri, kasus kriminal hingga sejarah. Buat kalian yang baru saja bergabung di channel aku, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe, like, dan beri komentar kalian. Oke, kita langsung aja ya ke cerita hari ini. Kisah ini terjadi di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Sebuah tempat di mana kehidupan biasanya berjalan normal-normal saja. Orang pergi ke pasar, makan pecel, dan menjalani rutinitas tanpa drama. Dan suatu kejadian mengerikan terjadi di beberapa hari ini. Mojosari punya cerita lain. Sebuah cerita yang dimulai dengan pinjaman online dan berakhir di tengah sawah di bawah tumpukan jerami. Korban ini adalah seorang gadis bernama FDS. Hidupnya sederhana. Dia ini bekerja di sebuah pabrik rotan Mojokerto. Sayangnya teman-teman, FDS ini berteman dengan seorang pria berinisial MI. Si MI ini pada pandangan pertama ini terlihat seperti orang biasa aja. Tapi ternyata di balik wajah biasanya itu ada jiwa nekat yang entah bagaimana membuatnya berpikir, "Hei, kenapa nggak pinjam uang online pakai KTP teman saja ya?" Dan begitulah awal mula kekacauan ini terjadi. MI ini meminjam uang dari pinjol pakai KTP FDS. Alasannya mungkin karena KTP-nya sendiri sudah di blacklist ya. Dan dia ini mikirnya kenapa harus repot-repot kalau bisa bikin orang lain yang repot gitu ya kan. Emang ya agak lain nih orang. Awalnya FDS yang lugu ini percaya begitu aja sama si MI ini. Akhirnya dia dengan sukarela meminjamkan akun pinjolnya buat si MI yang lagi butuh duit itu. Tapi yang namanya pinjol ya teman-teman sudah pasti nggak main-main dong. Ketika MI ini nggak bayar cicilan, sudah pasti pihak pinjol mengejar FDS. Ya, karena nama KTP dan fotonya FDS ya yang terdaftar di akun pinjol itu. Bayangkan jadi si FDS, uang hutang bukan dia yang make, tapi dia yang harus bayar. Dan berbulan-bulan FDS lah yang membayar hutang si MI ini. Sampai suatu hari FDS berpikir, sudah cukup, aku capek lama-lama boncos bayarin hutang si MI terus. Dan kemudian FDS ini menghampiri si MI. "Bro, lu bayar dong, ini KTP gue, utang-utang lo, tapi kenapa gue yang terus-terusan bayarin?" Gitu kata si FDS. Dan seketika itu MI punya ide brilian. Dia bilang, "Tenang, aku bakal bayar kok sekarang juga. Tapi kamu ikut aku dulu ke rumah temanku buat ambil uang. Dan kalau udah aku ambil uangnya, nanti langsung tak bayar ke kamu," kata si MI kepada si FDS. Sekilas saja ya terdengar seperti kayak rencana yang masuk akal lah. Jadi FDS pun ikut gitu ya kan. Ternyata di tengah jalan MI ini menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Entah kenapa ya, dia ini menyerang FDS begitu saja. Bukan dengan tangan kosong teman-teman, tapi dengan bata paving. MI memutuskan untuk memukul kepala FDS sebanyak 5 kali dengan bata paving teman-teman. Bukan 2, bukan 3, tapi 5 kali. Setelah FDS tak sadarkan diri, MI ini menyeret tubuhnya ke tengah sawah. Di sana dia menimbun FDS dengan jerami padi. Seolah-olah itu bisa menyembunyikan perbuatannya. Tapi FDS ini luar biasa. Dalam kondisi terluka parah, dia ini masih punya kekuatan untuk berteriak minta tolong. Teriakan itu didengar oleh salah satu warga sekitar. Dan Mojosari yang biasanya tenang mendadak heboh. Warga berbondong-bondong ke sawah untuk mencari sumber suara. Mereka menemukan FDS terluka parah tapi masih hidup. Dengan cepat dia ini dibawa ke RSUD Dr. Sukandar Mojosari. Akhirnya kabar ini sampai ke pihak kepolisian. Tim Resmob Satreskrim Polres Mojokerto langsung bergerak. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan si MI. Mereka menemukannya di tempat kerjanya di Kutorjo pada pukul 3 dini hari. Saat ditangkap ya, MI ini mengakui telah memukul kepala FDS sebanyak 5 kali menggunakan bata paving. Lebih parahnya lagi, dia juga mengambil tas dan sepeda motor milik FDS. Dan
Kisah ini adalah bukti bahwa keputusan buruk kecil pun bisa berujung pada bencana besar. MI memulai semuanya dengan meminjam uang secara ilegal, lalu membiarkan masalahnya membesar sampai akhirnya dia kehilangan akal sehat. Buat kita semua, ini adalah pengingat penting ya. Berhati-hatilah dengan siapa kita percaya. Jangan pernah menyerahkan KTP atau data pribadi Anda kepada siapapun, teman sendiri, saudara, ataupun siapapun. Dan kalau ada teman yang mulai ngomong, pinjam KTP dong buat pinjol, langsung pertimbangkan untuk mengurangi intensitas pertemanan. Gitu ya teman-teman, hidup sudah cukup rumit tanpa drama tambahan. Kalau ada teman yang mulai bicara soal pinjol pakai KTP Anda, ingat cerita ini ya. Dan kalau ada masalah, ingat, jerami dan bata paving bukan sebuah solusi. Oke? Sekian dulu ceritaku kali ini. Tentu banyak detail cerita yang aku bahas pada video ini ya. Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Oke? Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.